Karena di situ pengendara yang melanggar terdeteksi, termonitor di CCTV di traffic light itu langsung bisa terdata. Zoom sendiri itu muncul data kendaraannya. Siapa pelanggarnya berikut fotonya. Ya, di studio sudah hadir Kasat Lantas Polres Singkawang, AKP Saiful Bari. Terima kasih Pak, di tengah-tengah kesibukannya sudah hadir di Ayo Bongkar. Iya, sama-sama. Sudah lama saya tunggu Pak di studio. Ya. Saya tahu kegiatannya Cukup padat ya. Luar biasa padat. Dari Jebra lanjut ke Nataru sekarang. Iya, Nataru ya. Gimana Pak kesibukan sekarang? Ya, kita dari sebelum Natal kemarin sudah mempersiapkan ya untuk pengamanan untuk umat Kristiani yang di Kota Singkawang, bagaimana supaya dalam pelaksanaan ibadahnya tetap berjalan lancar tanpa ada gangguan Kamtibmas. Kemudian dari lalu lintasnya juga kita sudah melakukan kegiatan sebelumnya ya, mulai dari pencegahan kemacetan, kemudian pencegahan kecelakaan lalu lintas, ya agar Kamsel Tipcar Lantas di Kota Singkawang ini dapat terwujud ya. Siap. Terima kasih Pak sudah mau sempatkan waktu untuk hadir di sini. Betul. Sekarang kita akan membahas tema kita tentang keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Dan saya percaya Bapak adalah orang yang paling bertanggung jawab di Kota Singkawang nih untuk menjelaskan ini Pak. Pak, gini Pak, apa manfaat keselamatan berlalu lintas? Oh ya, jadi keselamatan itu kan suatu hal yang sangat penting ya. Jadi semua orang yang berkendara ataupun seluruh pengguna jalan yang berada di jalan raya pasti menginginkan keselamatan ya. Tidak ada gangguan, tidak ada traffic accident ya yang terjadi baik saat berkendara roda 2, roda 4, bersepeda, berjalan kaki ataupun manusia itu sebagai penumpang kan, pasti menginginkan keselamatan. Namun hal tersebut tidaklah mudah kan. Tentunya seluruh pengguna jalan yang saya sebutkan tadi itu memang harus mematuhi aturan lalu lintas. Rambu-rambu itu Pak ya. Iya, termasuk rambu juga, marka jalan, kemudian traffic light juga. Jadi itu yang harus dilakukan, yang ditaati oleh seluruh masyarakat selaku pengguna jalan. Siap. Pak, begini, mungkin himbauan untuk masyarakat, apa saja yang harus dilakukan supaya bisa selamat di jalan raya, hal-hal apa yang harus dipersiapkan supaya terhindar dari laka dan lain sebagainya itu Pak. Jadi perlu saya jelaskan ya di sini ya. Kecelakaan lalu lintas itu terjadi. Penyebabnya kan ada 4 faktor nih, ya. Pertama faktor manusianya, ya, pengendaranya, faktor kendaraannya, ya mungkin tidak layak jalan, ya kan. Kemudian faktor jalan, jalannya licin, berlubang, atau geometri jalan, kemiringan jalan tidak sesuai, itu bisa menyebabkan terjadinya laka lantas. Juga faktor lingkungan, faktor lingkungan ini kan ya mungkin karena cuaca hujan, terjadinya banjir, ya, ataupun ada gangguan hal lain karena alam. Oke, dari 4 faktor ini yang dominan, persentasenya paling tinggi ini faktor manusia kan. Tadi kan pertanyaannya mengapa manusia harus mentaati aturan lalu lintas untuk keselamatan. Jadi faktor manusianya ini human error. Jadi kalau kita kaji, memang manusianya selaku pengendara ini belum mentaati aturan lintas dan juga belum memiliki kompetensi. Nah, sekarang pertanyaannya, kompetensi itu kan adalah suatu kemampuan. Itu harus kita pelajari, harus mengikuti pelatihan, mengikuti kursus. Kalau kita di negara kita kan secara otodidak, orang belajar berkendara itu kan tidak melalui pelatihan. Jadi tidak heran ada anak-anak di bawah umur sudah pakai motor. Bahaya Pak itu ya. Tidak diajarkan bagaimana untuk berkendara yang berkeselamatan. Ya, contoh nih, beberapa kejadian laka lantas kan faktornya karena manusia. Seharusnya dia tidak menggunakan rem depan, akhirnya jatuh ya kan, terjadi eksiden. Tidak seharusnya dia menyalip kendaraan, kan gitu ya, karena arus lalu lintas belum aman,
dia lakukan, kan seperti itu. Di tempat keramaian harus mengurangi kecepatan, di ruas jalan yang tikungan juga, itu kan semua rambu-rambu sudah dibuat aturan tersebut untuk keselamatan. Tapi banyak dari pengendara yang belum mentaati. Jadi keselamatan itu dari pemerintah sudah mempersiapkan, jangan sampai masyarakatnya itu mengalami gangguan kan. Sudah rambu sudah ada, marka jalan sudah ada. Rambu itu kan ada 3 nih. Rambu peringatan itu warnanya kuning, ya kan? Rambu petunjuk warnanya biru, dan rambu larangan warnanya merah. Sebenarnya kita kalau berkendara lihat, oh ada rambu kuning, peringatan nih apa nih, hati-hati. Rambu petunjuk, oh ya saya harus kemana kalau menuju Kota Singkawang. Oh, ada rambu merah, oh dilarang berhenti, kan begitu. Dilarang masuk, kan sebenarnya. Tapi jarang masyarakat yang mau mempelajari hal tersebut kan, ya kan? Anggap nggak ada jalan otodidak tadi Pak. Karena itu tadi. Berarti harus punya kompetensi Pak. Harus kompetensi. Kompetensi itu artinya kemampuan mengendarai kendaraan bermotor. Nah, untuk uji kemampuannya itu lihat apa Pak? Nah itu, jadi makanya seseorang itu dia dinilai memiliki kompetensi apabila dia punya SIM kan? SIM. Ya. SIM juga dikatakan sebagai legalitas kompetensi. Saya sudah memiliki kompetensi mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4 dan seterusnya. Apa buktinya? Saya punya SIM. Nah, proses untuk mendapatkan SIM itulah yang tadi ada uji kompetensinya, ada ujian teori maupun ujian prakteknya. Supaya dia siap terjun ke jalan raya Pak ya. Betul. Nah Pak, Bapak kan sudah sempat sebut SIM, surat izin mengemudi. Nah, belakangan ini di media sosial nih Pak, kalau Bapak ada Facebook, kita dibandingkan dengan negara lain Pak. Maksudnya tes SIM kita. Saya sebut yang di negara Taiwan itu. Maksudnya tesnya tidak serumit yang punya kita Pak. Punya kita ada beberapa manuver dan lain sebagainya. Kalau diikutin di media sosial tuh, pertanyaannya, kenapa yang di kita ini ada manuver seperti itu, Pak? Oh, baik. Jadi itu tes praktek ini ya. Nah, nanti saya jelaskan tes teori ya. Tes praktek itu kalau roda 2 itu ada 4 kan, ada 4 tes. Pertama itu U-turn, ya kan? Itu berbalik arah, kan itu. Kemudian lurus, jalan lurus. Ada seperti angka 8, kemudian zigzag. Kenapa dikatakan sulit? Karena memang belum pernah mencoba dan belum pernah latihan, kan begitu. Seperti kata pepatah kita kan, kita orang Indonesia kan, ala bisa karena biasa. Ya dia belum pernah coba dia sudah komentar sulit dia bilang. Nah, untuk menjawab hal tersebut, makanya kita ada program coaching klinik. Coaching klinik itu, jadi kita menerima masyarakat sebelum dia tes praktek, silakan datang, coba dulu, jangan pas mau praktek dia datang coba ya, pasti nggak bisa, pasti jatuh kan gitu. Jadi ini setelah kita lakukan program coaching klinik mulai dari 2018 sampai saat ini, tingkat kelulusan itu semakin baik. Ya apalagi yang utamanya yang muda-muda. Di coaching klinik itu kan setelah jam pelayanan kita buka mereka datang, ramai itu. Anak-anak sekolah itu, mereka sekarang mudah karena kita ajari teorinya. Seperti U-turn kan begitu. Nah, itu bagaimana cara berputar arah yang benar. Itu tidak dengan harus menggerakkan stang atau kemudi setir kendaraan roda 2 ya. Cukup dengan pandangan saja, berbalik arah 180 derajat dengan lengkukan gerakan badan sedikit itu akan berbalik. Begitu juga kalau angka 8. Jadi tidak perlu kaku. Karena apa? Seperti berbalik arah itu prakteknya kita dalam sehari-hari kan ada. Kita memutar arah. Pada saat mungkin mau ke tempat sesuatu kan ada berbalik kan. Nah itu tujuannya apa? Supaya kita memiliki kompetensi itu. Kan gitu. Tidak harus dengan kecepatan tinggi, tidak mengurangi kecepatan, tidak dengan keseimbangan berkendara akhirnya jatuh. Itulah tujuannya. Maksudnya ujian-ujian itu
akan selalu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Iya, itu pada saat kita berkendara. Tapi karena mereka membanding-bandingkan dengan yang lain, ya, enggak. Itu kan komentar mungkin ya, mereka tadinya nggak pernah latihan, nggak pernah. Ini cuman komentar. Ya, karena kan? Sambil ada yang bikin lelucon Pak. Katanya mungkin di luar negeri jalannya mungkin lulus. Mungkin karena kita di sini jalannya banyak lubang. Itu goyanan Pak. Goyanan, betul. Jadi, tapi memang untuk manuver-manuver itu penting ya. Oh, sekarang anak-anak muda itu yang anak sekolah ya, tanya kelas 3 kan udah mendekati umur 17 tuh kan mereka latihan. Itu saya latih sendiri. Karena ada video-video kita di YouTube-nya Satlantas Polres Singkawang itu kan. Saya sendiri yang praktekin, mudah kan gitu. Ya selama ini kan orang hanya omongan saja kan gitu. Seperti yang ke-8. Sangat mudah sekali. Ya kita juga silakan nggak membatasi harus kendaraan yang kita tentukan, enggak. Silakan dia punya kendaraan sendiri boleh. Tapi sebaiknya sarannya kan kita latihan dulu. Siap, betul. Pak, ya kan? Ini ada titipan pertanyaan, Pak. Ya. Sebelum kita podcast nih, ada yang bertanya. Saya bilang nanti mau podcast nih dengan Kasat Lantas. Betul. Dia tanya, Pak, kenapa SIM harus ada masa kedaluarsanya? Tidak kayak KTP katanya. Oh gitu. Oke. SIM itu kedaluarsanya kan 5 tahun. Ya, seseorang itu kan akan diuji kembali. Kompetensinya. Apakah sama 5 tahun yang dulu dengan saat ini? Mungkin dia mentalnya, kesehatan jasmani, rohaninya kan begitu kan? Betul. Itu kan penting. Jadi sudah terjawab Pak ya. Karena dalam jangka 5 tahun itu bisa saja seseorang itu berubah ya. Ya kan? Tadi itu kan jawabannya. Jadi itu alasannya kenapa harus diperpanjang ya Pak ya. Ya itu kan makanya ada perbedaan seperti SIM ini dengan surat-surat lain kan begitu. Kalau SIM ini memang dia tadi saya katakan legalitas, kompetensi, kemampuan seseorang. Beda mungkin kita ngurus surat yang lain nih kan, tidak perlu dites, kita kasih data suratnya keluar kan gitu. Karena tidak ada tanggung jawab yang mengeluarkan surat itu terhadap kemampuan bagi pemohon tersebut. Kami juga merasa beban. Ya kan, merasa beban. Makanya kami mempunyai tanggung jawab memberikan edukasi, ya kan, memberikan edukasi, kesiapan itu, kalau masyarakat semuanya memiliki kompetensi yang baik ya dalam berkendara, itu berpengaruh nanti terhadap keselamatan di jalan raya. Lagi-lagi semua yang dilakukan itu kembali lagi ke awal untuk keselamatan dalam berlalu lintas. Siap Pak. Ya, baik. Sebelum ini kan saya sampaikan juga nih, jadi bagi masyarakat Kota Singkawang maupun juga yang di luar. Saya terima kasih nih. Terima kasih kepada masyarakat juga. Karena bukan saya yang menyatakan ini. Ketertiban Kota Singkawang itu bagi penggunaan helm SNI ya itu juga sudah cukup baik. Tingkatnya semakin meningkat. Kita juga kan kemarin baru didatangi dari tim Road Safety Partnership Action-nya dari Jakarta, dari Korlantas maupun Universitas Indonesia mengkaji, melihat bagaimana lalu lintas di Kota Singkawang. Terutama di jalur KTL nih, kawasan tertib lalu lintas, Jalan Diponegoro, ketaatannya itu juga bagus. Juga ada pernah satu orang dari Jakarta, dia duduk menilai, dia WA ke saya, Pak, ini bagus ya katanya, tertib katanya kan. Ya alhamdulillah saya bilang itu karena masyarakatnya kan. Berarti ada enggaknya polisi, kami di jalan raya mereka sudah taat. Mereka sudah paham. Berarti berkendara di jalan raya itu punya resiko, kan begitu ya. Kalau terjadi eksiden, untuk keselamatannya apa? Salah satunya penggunaan helm SNI. Kembali ke ini lagi ya, keselamatan kecelakaan lalu lintas. Ya, syukur alhamdulillah di Kota Singkawang ini 2018 sampai 2021 ini kecelakaan lalu lintas itu cenderung data yang di kami yang kita tangani itu menurun. Ya, menurun. Itu harapannya terus setiap tahun bagaimana menurun. Berarti bisa dinilai kepatuhan masyarakat semakin meningkat. Kan begitu ya. Mudah-mudahan di tahun depan juga semakin menurun. Ya, itu harapan kita, Pak. Termasuk harapan podcast ini kalau bisa didengar masyarakat Singkawang, kita mengedukasi mereka, Pak ya. Mengedukasi mereka supaya mengerti tentang lalu lintas. Berarti nanti ke depan kita bisa terus kerjasama, Pak. Terus bisa. Tema apa yang kita angkat bisa? Siap.
dengan Dinas Perhubungan kita bisa hadir. Siap, Pak. Bagaimana kita bersama-sama nih bersinergi. Bagaimana Kota Singkawang ini semakin tertib. Siap. Karena lalu lintas ini ke depannya sehubungan dengan dinamika nih terus berkembang kan. Jumlah kendaraan makin bertambah. Siap. Ya kan? Manusianya juga semakin bertambah. Siap. Tentu lalu lintasnya semakin hari semakin padat. Dan di situ nanti ada potensi peluang terjadinya tadi gangguan keselamatan. Ya. Makanya kita tidak berhenti kan. Siap. Oke, Pak. Tadi Bapak sudah sempat sebut KTL, kawasan tertib lalu lintas. Ya. Berarti itu di Singkawang di Penegoro. Pak, ini saya sebagai masyarakat boleh gak Pak bertanya ini? Boleh. Silakan. Misalnya nih di lampu di persimpangan traffic light, ya simpang 4 ya. Kan di situ ada tulisan belok kiri harus di rambu. Tapi kenyataannya kan masyarakat masih itu gimana Pak? Itu termasuk pelanggaran lalu lintas, ya. Termasuk pelanggaran lalu lintas dan itu tidak boleh dilakukan, kan begitu. Dan yang sudah cukup baik jangan ikut-ikutan melanggar, ya kan? Betul. Kan masa kita selaku manusia sudah tulisan dilarang, kita masih melanggar, kan begitu kan? Nah, jadi kita ini manusia yang bagaimana, kan begitu? Yang membuat itu tujuannya apa? Kan untuk kebaikan, untuk keselamatan. Dia belok kiri, tahu-tahu yang dari sana nanti sebelah kirinya kan dia merasa dia lampu hijau, dia kenceng. Itu makanya. Atau bisa karena gini nggak Pak? Karena transisi ini. Dulu kan itu boleh. Dulu kan belum ada. Belum ada tulisan rambu tambahan itu ya. Baru-baru ini kan nih. Itu karena kan yang Bapak sebut tadi, karena pertambahan jumlah kendaraan, makanya ada itu ya. Jadi himbauan Bapak buat masyarakat untuk yang belok masyarakat harus tetap patuhi ikuti rambu-rambu lalu lintas. Kan juga nggak lama nunggunya kan. Tapi kan? Itulah manusia Pak. Itu manusia. Kembali lagi ya kita nggak bosan-bosan memberikan himbauan. Betul. Pak, tadi Bapak juga ada singgung faktor kecelakaan tuh ada 4. Salah satunya alam tadi ya. Yang Bapak sebut hujan itu ya. Salah satunya ya kalau hujan. Nah kita biasa sering lihat nih. Kalau mulai gerimis dan apa, orang justru kencang kan. Kencang itu bahaya. Nah itu Pak. Saya sendiri pernah pengalaman. Di mobil saya ini. Nah himbauan Bapak kepada masyarakat apa nih Pak? Penting nih Pak. Karena sering benar. Terima kasih nih Pak Tung. Jadi memang himbau masyarakat ya kalau berkendara saat hujan tiba ya sebaiknya berteduh ya, mencari tempat yang aman. Tidak usah buru-buru kembali ke rumah. Kalau sudah buru-buru kan dia tidak memperhatikan faktor keselamatan. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian. Oh, kejadian apa Pak? Ya itu karena buru-buru sudah malam hari. Dia tidak lihat itu ada truk berjalan. Maksudnya ditabrak dari belakang. Ya ngejar hujan itu juga. Iya. Karena buru-buru. Truk itu berjalan pelan karena cuaca hujan, dia tidak melihat lagi karena buru-buru kan. Tabrak Pak? Ya. Makanya juga kami himbau nih dalam berkendara, apakah dalam cuaca cerah, cuaca hujan ya selalu berhati-hati. Berdoa sebelum berkendara. Kan begitu kan? Sangat penting kan untuk keselamatan kita. Karena ini Pak Tung, saat ini angka kecelakaan lalu lintas itu menduduki urutan ketiga nih penyebab terjadinya kecelakaan mati meninggal dunia karena sakit jantung, kemudian stroke, ini laka lantas. Tinggi faktor ini. Tinggi Pak ya. Urutan ketiga. Ini data WHO ini. Dari data WHO seperti itu. Jadi kan di data semua itu laka lantas itu tinggi sekali. Berarti tugas. Tapi masyarakat kan kalau ada kecelakaan, meninggal dunia luka berat, itu sudah musibah kan begitu. Padahal bisa dicegah ya. Kita cegah kan gitu. Nanti kita masuk ke sana Pak. Nanti kita bahas itu Pak. Boleh. Nah Pak kita kembali ke KTL lagi Pak. Nah baru-baru ini kan ada ini yang saya kembali lagi ke simpang 4 itu. Kan ada kamera CCTV. Nah beberapa waktu yang lalu kan kita dihimbau karena akan ada e-tilang. Betul ya Pak ya? Etle. Ya, kalau bahasa kita sih e-tilang lah ya. Beda nanti saya jelaskan. Oke, siap. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah itu
kalau bahasa saya e-tilang itu berlaku kah? Ada diperlakukan nggak? Baik. Jadi di masa kepemimpinannya Bapak Kapolri ini, Pak Jenderal Listio Sigit ini, Prabowo ini, memang kita mengarah kepada teknologi, informasi, digital, Pak, ya, informasi. Harapannya juga nanti kita di lapangan tidak lagi melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara konvensional di jalan. Itu terjadi debat kusir, image yang kurang bagus terhadap citra polisi, kan begitu kan. Padahal itu tugas polisi kan gitu loh, khususnya lalu lintas. Untuk ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, penegakan hukum di bidang lalu lintas ya, secara elektronik, ya kan. Itu kemarin sudah di launching di Jakarta, ya kan. Cuman di wilayah kita untuk ETLE-nya yang sesuai yang di Jakarta, Korlantas Polri, kita masih belum mampu. Karena itu terkait masalah sarana prasarana ya. Karena di situ pengendara yang melanggar terdeteksi, termonitor di CCTV di traffic light itu langsung bisa terdata. Zoom sendiri itu muncul data kendaraannya. Siapa pelanggarnya berikut fotonya. Kan begitu mekanismenya ETLE itu. Tidak perlu kita kirim surat konfirmasi itu dari kantor ke rumah dia. Sesuai alamat kendaraan. Kan gitu. Oke, dia datang baru kita lakukan penilangan. Jadi nanti masyarakat kan takut melanggar nih karena terdeteksi melalui CCTV. Itu yang terlaksana saat ini kalau di Jakarta ya. Kalau di kita tadi kan kendalanya kita sarana prasarana. Tapi kalau untuk semi ETLE kita sudah bisa. Sudah bisa. Jadi kalau di traffic light contohnya ini kita ada 2 titik nih di simpang Diponegoro maupun di traffic light Mahkota. Kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan, Diskominfo Kota Singkawang. Terima kasih nih kepada stakeholder. Kita jadikan satu semua CCTV kita, kan kita juga punya traffic TMC, ya kan? Itu sama, cuman kita tidak langsung muncul data kendaraan seperti yang di Jakarta kan. Di Jakarta TNKB-nya saja tersorot itu langsung data ERI-nya, elektronik registrasi identifikasi langsung muncul. Siapa pemiliknya, alamatnya di mana, jenis merek kendaraan, warnanya, tahunnya langsung muncul kan? Kalau kita belum, tapi kita bisa menggunakan secara konvensional lah ya, melalui komputer kita, server kita bisa juga melacak itu siapa orangnya. Makanya kita himbau, kita sudah membuatkan ada himbauan terekam kamera CCTV. Ya, semua kegiatan masyarakat yang melanggar akan kita terekam. Berarti mungkin saya simpulkan begini Pak, kalau salah tolong dikoreksi. Artinya CCTV itu berjalan, cuman untuk pelanggarannya mungkin belum ya. Misalnya belum. Yang belum pakai sabuk pengaman belum. Tapi misalnya pas di simpang itu terjadi laka, itu bisa kita jadikan yang rekamannya rekaman. Yang di kota kita seperti itu ya. Oke, siap Pak. Sudah terjawab Pak pertanyaan saya. Sudah terjawab ya. Siap. Pak, kita mau saya jelaskan sedikit tentang e-tilang tadi. Karena ini antara perbedaan nih. Antara e-tilang dengan e-tilang. Siap. E-tilang itu elektronik tilang ya. Elektronik tilang. Itu dari tahun 2017 itu sudah berjalan. E-tilang itu suatu sistem ya, mempersingkat proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Jadi kalau yang dulu konvensional kan kita tilang nih. Kita tilang, kemudian sidangnya 2 minggu ke depan atau sebulan kemudian. Kan begitu kan? Dia harus mengikuti sidang, kemudian hasil amar putusannya, dia bayar dendanya, baru keluar barang buktinya. Apakah itu SIM, STNK, dan kendaraan bermotor. Dengan e-tilang ini lebih dipersingkat. Begitu petugas menemukan pelanggaran lalu lintas nih, dia langsung menginput melalui HP. Makanya nomor handphonenya pelanggar diminta kan. Nanti itu masuk ke server e-tilang, itu dia si pelanggar dapat SMS notifikasi. Kalau dia tidak mau mengikuti
persidangan dia bisa membayar denda maksimal. Nanti ada SMS masuk, dia bayar BRIVA, BRI per telepon, ya melalui ATM, melalui M-Banking bisa. Setelah dia bayar, dia tunjukin struk pembayarannya, kita langsung hari itu barang bukti keluar. Itu kalau e-tilang. Jadi dia tidak harus menunggu sampai hari persidangan, ya, dengan nomor BRIVA sudah dibayar itu bisa. Ya, nah itu Pak, ya. Itu sudah berjalan. Itu contoh kalau Pak Atung, Pak Aket pergi keluar ya ke Jakarta ditilang kan nggak mungkin habis dari sini sidang lagi pergi ke sana kan. Ya sudah bayar denda sidangnya. Nah, kalau ternyata putusan pengadilannya itu tidak sampai sesuai dengan denda maksimal yang kita bayarkan tadi, itu ada pengembalian nanti. Dari BRI nanti yang mengembalikan ke nomor rekening kita. Siap. Nah itu. Siap Pak. Wah, luar biasa nih informasi ini penting. Iya. Pak, kembali lagi kita ke KTL, kawasan tertib lalu lintas. Iya. Saya yakin di KTL itu pasti ada rambu itu kecepatan berapa. Ada. Tapi mungkin masyarakat Singkawang tuh jarang perhatikan. Iya. Boleh diinfo nggak Pak? Itu harusnya kecepatan berapa? Itu dalam kota 40 km per jam. Maksimal itu. Maksimal ya. 40. Tapi justru sering terjadi kecelakaan di situ Pak ya. Sering sih tidak juga, karena ya. kalau sering kan datanya berapa kan iya, gitu, siap, ya kan? Siap. Nah, ya kalau eksiden senggolan biasa itu memang ya maklum lah ya kan. Oke, Pak ini padat. Ada pertanyaan lagi. Yang sekarang kan di KTL itu kan di depan gereja itu kan ada U-turn. Ya. Sama yang di setelah Asia dan NNS itu ada U-turn. Ya. Nah, sementara yang kita lihat itu kan ditutup Pak ya. Sementara ditutup ya. Tapi tutupnya nanggung Pak nih. Menurut saya sih nanggung. Jadi itu kan kalau informasi yang saya dapat itu ditutup karena supaya mobil nggak boleh U-turn di situ kan. Hanya motor saja ya. Tapi kenyataannya masih ada mobil. Mungkin digeser atau apa Pak. Itu kadang mengganggu itu Pak. Itu kan kemarin beberapa waktu yang lalu kan. Karena ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Jadi yang sedang memutar arah ditabrak dari belakang. Di U-turn Asisi maupun yang di U-turn dekat NSS, ya kan? Tuh. Kemudian malam hari dijadikan tempat bagi anak-anak untuk balapan liar. Jadi dia putar-putar di situ. Nah, makanya kami mempertimbangkan situasi kan untuk keselamatan lagi kan masyarakat kan. Bukan kita membuat itu tujuannya untuk mempersulit masyarakat, enggak, tapi untuk keselamatan. Iya. Oke, sementara kita tutup, kan gitu. Dibukain sama mereka kan, ya kita benerin lagi. Oh, awalnya memang itu ditutup ya, cuman ditutup. Karena anak-anak itu. Karena yang juga rumahnya dekat di situ, ya kan. Tapi hal ini sudah kita sampaikan ke Dinas Perhubungan, ya di Pemerintahan Kota Singkawang. Dan ini sedang kita kaji, kan begitu. Apakah ditutup secara permanen, ya kan, lokasi itu, atau di tempat U-turn mana nanti yang akan supaya kita buka supaya kan? Keamanan. Ini sedang dikaji, Pak. Nah, jadi tujuannya untuk keselamatan, bukan kita mempersulit masyarakat nggak boleh berputar di situ. Enggak, tujuan keselamatan. Ya, begitu juga saya tanya ini, nanti Bapak sampaikan kan biar orang juga tahu ini kok kayaknya nanggung. Ternyata dibuka sama anak-anak balap liar itu ya. Pak, nanti kita mau bahas soal anak-anak balap liar tuh, Pak. Kita maunya sih ditutup aja gitu, tapi kan ya masyarakat ada yang mau ke gereja, ada yang juga rumahnya dekat gang apa tuh, pasti dia muter ke situ. Kan. Berarti itu hati-hatilah intinya ya. Pak, ini kan ada titipan pertanyaan juga dari teman-teman bersepeda, Pak. Bersepeda. Sepeda apa nih? Road bike, MTB. Pokoknya teman-teman gowes lah, Pak. Gowes ya. Nah, kita kan Bapak juga sering sepeda ya. Ada saya sekali ya. Ini Pak, kan katanya sekarang kan tingkat masyarakat bersepeda kan sudah meningkat. Mulai ramai. Nah, ada yang bertanya apakah bersepeda itu dikasih jalur khusus atau gimana? Kadang maaf, mungkin ada yang agak keluar sepedanya dan lain sebagainya, itu kan karena mengganggu, Pak. Jadi memang ada himbauan nggak, Pak? Terkait jalur sepeda ya, kayak di Jakarta gitu, Tamrin ya, LTR. Kira-kira seperti itulah, Pak. Kami juga sudah pernah rapat nih mengusulkan, mengusulkan ke PU, Pemkot Singkawang, ya kalau ada, memang
jalan yang memiliki standar keselamatan itu, ya kita nggak usah lihat luar negeri ya. Memang ada trotoar untuk pejalan kaki, ada jalur sepeda, ada lajur 1, lajur 2 atau lajur 3. Ya ideal itu. Itu adalah jalan yang berkeselamatan. Ada median jalan, terpisah antara jalur kiri dan jalur kanan kan begitu. Tapi kembali lagi kita sudah mencoba minimal 1 ruas jalan lah dulu kan. Ada jalur sepeda karena memang kalau kita perhatikan kalau tidak masa pandemi ini Kota Singkawang ini anak-anak sekolah tuh masih banyak pakai sepeda. Nah, kita pernah sampaikan kalau bisa memang ada jalur sepeda khusus. Selain memang untuk anak-anak nanti juga digunakan oleh para pesepeda. Ya kita juga pemain sepeda jadi merasa aman sebenarnya kalau ada jalur sepeda itu kan. Karena kan sudah ada jalur buat saya jalur gitu sendiri ya kan. Tapi ya kembali lagi ke pemerintah daerah kan. Ya karena mungkin anggarannya belum ada. Juga banyak hal lain lah ya kan. Karena pembangunan lain juga sangat pentingnya juga sama ya kan. Kalau mau kalau banyak duit semua dikerjain Pak ya. Bongkar ya kan, dibuat yang bagus ya kan. Tapi pemerintah saya yakin harus memperhatikan itu ke depannya. Karena kota ini kan terus berkembang juga, Pak. Nanti mungkin orang datang ke Singkawang ini bawa mobil dia bawa sepeda kan. Kalau ada jalur sepeda, wah enak di Singkawang main sepeda kan gitu. Sambil mempromosikan Singkawang juga ya. Iya. Harapan kita ya mudah-mudahan didukung oleh masyarakat juga. Betul, Pak. Ya kan? Pak ini kalau saya ngomong ini nanti saya disomasi sama ibu-ibu nih, emak-emak nih. Kenapa? Emak-emak nih sering pakai motor, sen kiri belok kanan, Pak. Nah gimana nih Pak? Habis ini mungkin disomasi nih sama emak-emak nih Pak. Power of emak-emak. Iya betul. Ya, memang berbeda ya laki-laki dengan perempuan. Iya. Tapi setuju Pak ya. Memang banyak emak-emak ya. Iya. Nah kita yang harus hati-hati juga kan. Oke. Jadi himbauannya gimana Pak nih? Ya himbauannya ke ibu-ibu ya. Ya emak-emak lah. Mungkin nanti kita disomasi Pak nih. Enggak lah. Tujuan kita kan baik juga. Iya betul, siap. Tujuan kita juga baik. Tapi enggak juga semua ya. Sebagian kecil lah saat ini kan. Sebagian kecil ya. Kita himbau ya memang harus sesuai lah. Kalau ke kiri saya ke kiri. Kalau ke kanan saya ke kanan. Kadang lupa katanya. Betul makanya. Karena saya pernah tanya istri saya juga. Oh gitu ya. Kenapa kalau ibu-ibu begini? Aduh karena lupa. Katanya kan, ya. Belanja kan banyak nih yang mau dibeli kan. Jadi akhirnya lupa. Sennya aja lupa dia kan gitu. Tapi memang betul data itu emak-emak ya Pak ya. Oke. Ya, tapi nggak semua lah ya. Nggak semua ya. Oke betul. Jadi himbauan kita ya tetap hati-hati ya, mentaati aturan lalu lintas ya kan. Oke Pak, ini kita lanjut ke ini kan di masyarakat banyak persepsi Pak. Betul ya? Persepsi apa nih? Nih salah satu contohnya kalau ada terjadi laka, misalnya mobil sama motor, yang salah pasti mobil. Gimana Pak? No. Karena kan persepsi saya yakin banyak, bukan ini saja yang. Jadi suatu peristiwa laka lantas itu, ya polisi kan harus ke TKP, ya mendatakan kendaraan, posisi korban, pengemudi, mencari saksi, ya kan gitu kan. Itu dalam rangka apa? Kan proses penyelidikan dan penyidikan, membuat terang suatu peristiwa terjadinya kecelakaan lantas. Siapa sebenarnya yang melakukan kelalaian dalam berkendara? Kan begitu. Kita bisa lihat. Jadi tidak lagi seperti stigma zaman dulu. Roda 2 sepeda motor dengan mobil yang besar itu istilahnya yang besar salah enggak ya? Enggak. Kita juga akan objektif melihat siapa yang lalai dalam hal ini. Karena setiap kecelakaan lalu lintas itu diawali oleh pelanggaran lalu lintas. Siapa yang melanggar lebih dahulu? Nah, nanti posisi kendaraan menentukan. Keterangan saksi itu juga menjadi alat bukti di dalam pengadilan kan, keterangannya itu. Ya kalau memang roda 4 atau mobil berjalan di jalurnya, kemudian sepeda motor itu dia tidak memperhatikan arus lalu lintas,
mendahului kendaraan lain sesuatu tidak aman. Berarti yang salah dia dong, kan gitu kan? Ya. Nah, jadi kita itu nggak mungkin menyalahkan kalau memang benar. Ya. Tapi persepsi-persepsi itu ada Pak itu ya? Itu yang harus kita berikan edukasi. Betul. Nah, ini kesempatan ini kita edukasi Pak nih. Nggak usah takut. Jadi kalau rekan-rekan pengendara roda 4, roda 6 memang makanya harus hati-hati. Kuncinya harus hati-hati. Berjalanlah di jalurnya, jangan melanggar marka. Karena itu saya bilang tadi, posisi terakhir, kepoin, titik tabrak itu menentukan nanti siapa salah siapa benar. Kan gitu. Kalau memang kita di jalurnya, kita kepoin terjadi di jalur kita, bukan di jalur berlawanan ataupun di jalur pengguna jalan lainnya, kita aman posisi kita. Kita sudah memperlambat laju kendaraan kita. Kan gitu. Kita sudah membunyikan klakson. Nah, kan begitu. Jadi kita tidak usah takut. Dan kita berkendara dengan wajar. Dan misalnya terjadi laka, kita sebenarnya ada undang-undang yang mengatur ya. Sudah. Cuman karena yang tadi saya bilang itu karena persepsi yang sudah terbangun. Itu kan. Sebenarnya persepsi itu banyak Pak, saya yakin. Persepsi dia mungkin merasa salah juga. Tapi kalau dia memiliki kompetensi kembali dia mentaati aturan lalu lintas, dia berkendara yang berkeselamatan, saya yakin. Contoh persepsi yang lain, misalnya lampu hazard. Dinyalain dikira boleh terus. Padahal penggunaannya itu kan pada saat kita emergensi. Betul, dalam keadaan bahaya ya. Satu. Tapi masih banyak pertanyaan satu lagi ada nih. Ya, keren. Menarik ini Pak. Kalau Pak Kasat yang kasih pertanyaan pasti keren nih. Bukan. Masyarakat itu dari Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, di situ di pasal 107 itu sudah menjelaskan. Setiap kendaraan bermotor roda 2, baik malam dan siang hari wajib menyalakan lampu utama. Aduh, kata masyarakat. Masih sepeda motor siang-siang pakai lampu. Itu ya betul. Baterainya cepat soak. Bolamnya cepat putus, kan begitu. Nah, ini kan mau saya jelaskan nih. Ya, siap. Ya kan? Wah, penting nih. Jadi undang-undang itu dibuat melalui proses pengkajian. Tadi saya katakan korban laka lantas itu banyak melibatkan pengendara roda 2. Ya. Kan gitu. Akhirnya dibuat kajian, studi di mana luar negeri roda 2 wajib menggunakan lampu di siang hari. Karena apa? Itu untuk keselamatan pengendara roda 2. Alasannya jadi apa? Kalau kita berlawanan arah, kita bawa mobil, kita ngelihat ada sepeda motor lampunya menyala, ada motor di depan. Kita hati-hati. Minimal yang pengendara roda 4, roda 6 dan seterusnya itu dia hati-hati. Ada kendaraan yang berlawanan itu roda 2. Tapi kalau dia tidak berlampu, itu biasa aja. Tidak ada menimbulkan reaksi. Karena setelah dikaji, kecepatan suara itu masih kalah dengan kecepatan cahaya. Kita klakson, nih saya mau lewat nih, itu nggak kedengaran tuh. Kalau lampu, tapi kalau lampu cepat. Itu melalui kajian untuk menghindari nih. Ya, lagi-lagi keselamatan pengendara roda 2. Kita nyalakan lampu itu tujuannya. Jadi penting nih informasi ini. Lebih penting. Jadi jangan dikira kita supaya baterainya katanya cepat, akinya cepat ganti. Bukan, itu keselamatan. Nanti persepsinya lain. Ini cari mungkin kerjasama dengan perusahaan aki lagi Pak. Perusahaan bola lampu katanya kan. Ada aja persepsi ya kan. Betul. Tapi nggak apa-apa ya, masyarakat kan belum paham. Siap, ya kan. Ini tujuan kita ini mengedukasi Pak. Edukasi ini kan kita berikan suatu pemahaman yang secara ilmiah. Siap. Gunanya untuk melindungi masyarakat. Siap. Ya kan? Pak, ini ada satu pertanyaan lagi. Kalau saya salah tolong dikoreksi Pak. Ini tiba-tiba nih misalnya ada anak kecil keluar, ada mobil tabrak. Kan anak ini kan memang dia kalau di mata kita kan dia memang nggak perhatikan, misalnya dia lari ketabrak. Nah, kalau saya salah tolong dikoreksi. Katanya undang-undang tetap yang yang tidak punya mesin ini yang harus dilindungi. Karena pejalan kaki, pesepeda dayung, undang-undang kita 22 itu dilindungi. Berarti kalau ada anak-anak di situ, itu daerah pemukiman, ada gang. Kita pengendara kendaraan bermotor harus hati-hati melalui jalur-jalur tersebut.
Jadi memang ini undang-undang ya. Ya. Bukan apa, karena memang pejalan kaki, pesepeda dayung itu dilindungi. Ya. Karena kalau kita secara kita berpikir ini kan lihat dia terobos, ini yang aja. Tapi kan secara undang-undang. Iya, demikian. Demikian Pak ya. Dan kita pun harus hati-hati membunyikan klakson. Kan begitu. Kan ada jalan-jalan nih. Kita jangan semua jalan kita samakan kan begitu. Tadi di Ponorogo kan bisa 40. Masuk kemari bisa 40 enggak? Lebih tunggal kan gitu kan? Karena ya. Di sini kan pemukiman. Mungkin banyak orang yang akan melintas. Sepeda dayung, pejalan kaki ya. Kita yang harus berhati-hati. Iya. Itu alasan. Tapi kalau di jalan Banten 40 di sini, bisa nabrak. Iya. Iya kan? Jadi itu alasannya yang dilindungi ya, karena dia tidak punya mesin itu Pak ya. Oke. Resiko terjadinya itu kan. Siap. Pak, ini kita masuk ke hukum nih Pak. Ya. Misalnya Pak ini di Singkawang ini kan kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, 1 atau 2 minggu yang lalu lah, kan ada 2 kecelakaan yang fatal kalau yang saya ketahui, fatal bahkan sampai mengakibatkan meninggal dunia. Yeah. Nah itu secara hukum untuk yang misalnya ini kalau yang si pelaku yang nabrak ini dia tidak punya kemampuan secara finansial tuh gimana Pak? Nggak usah khawatir karena kan kecelakaan lalu lintas ya kan, itu kan kita bisa klaim ke Jasara Harja. Juga saat ini di backup juga dengan BPJS. Kalau kecelakaan tunggal, ya masyarakat tidak usah khawatir. Walaupun dalam keadaan si pelaku ini tanda kutip dia melanggar aturan juga, melanggar rambu-rambu dan lain sebagainya. Karena kewajiban kita kan kita sudah penuhi. Membayar SWD KLJ itu kalau kita perpanjangan STNK kan gitu kan. Tujuannya kan untuk itu. Mengcover apabila terjadi kecelakaan. Terlepas dari salah benarnya itu prosesnya nanti. Begitu. Yang masalah yang penting diselamatkan dulu. Nyawa diutamakan dulu. Iya, korban luka-lukanya diselamatkan, proses penyidikannya terpisah. Nah, yang saya mau tanya ini, yang penyidikannya ini. Kan diatur di dalam undang-undang. Maksudnya adakah efek jera dan lain sebagainya buat ini? Iya, ada dong. Kalau walaupun dia tidak punya kemampuan Pak. Karena saya punya pengalaman pribadi nih Pak. Iya. 1 tahun yang lalu mama mertua kan ketabrak. Iya. Nah yang tabrak ini tidak punya kemampuan. Kemampuan apa nih? Finansial, membantu. Oke. Kan harusnya kan misalnya kalau itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan kan sebenarnya lebih baik kan. Lebih baik. Nah tapi karena si pelaku ini tidak punya kemampuan finansial, mau nggak mau itu dinaikkan ke laporan polisi. Kalau saya salah dikoreksi Pak ya. Nah setelah itu kan di backup asuransi. Di backup asuransi. Nah tetap ini kan tidak punya kemampuan. Tapi kan ini namanya musibah. Nah terus orang ini karena diproses di LP itu dia harus naik lanjut dan ujungnya dia harus di penjara seperti itu kan. Tapi sekarang ada yang terbaru. Ya, sebelum yang terbaru. Yang ada yang terbaru. Yang terbaru. Jadi di dalam Perpol 08 2021. Jadi Bapak Kapolri sudah mengeluarkan Perpol 08. Jadi kita bisa menyelesaikan perkara tersebut secara restoratif keadilan. Jadi bisa kita damaikan. Tapi dengan catatan tetap bisa di-cover dengan asuransi itu ya? Tetap bisa. Tapi penyelesaian secara restoratif nih di luar pengadilan ini harus memenuhi syarat material maupun syarat formilnya. Jadi kedua belah pihak sudah tidak ada lagi menuntut, sudah saling damai kan gitu ya. Diketahui oleh lurah setempat atau RT-nya dan kemudian tidak ada menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat kan gitu. Tidak saling menuntut kan. Nanti dari pihak-pihak yang terlibat kecelakaan ini mengajukan kepada pimpinan kami untuk penyelesaian secara restoratif. Betul. Kan? Nanti kami lakukan gelar perkara khusus begitu, sepakat restoratif kita selesaikan. Tapi memang harapan kita seperti itu. Karena kan ini kan namanya musibah. Masa orang musibah dimasukin penjara lagi kan? Nah, tapi di pikiran saya ini ada yang kurang Pak. Apakah nanti dia tidak, tentu kita tidak mau bikin orang masuk penjara Pak ya. Tapi nanti efek jera buat yang ini gimana? Yang baru ini Pak. Yang undang-undang yang baru ini. Kan juga dia
sudah mendapatkan hukuman juga kan secara sosial di masyarakat. Itu beban juga loh. Kan di kita kan wajib lapor dia, ya kan? Sebenarnya itu sudah cukup lah ya. Cukup lah ya kan. Betul. Memang kita nggak rela sih orang itu kan namanya musibah kan. Ya. Cuma di pikirannya apakah dia ada efek jerahnya? Ya. Sebenarnya sudah ya beban. Ya sudah beban seperti itu. Tapi ya itu tadi kembali lagi nanti kepada korbannya kan. Kalau sudah tidak ada masalah, masa kita yang membuat masalah lagi? Ya kan? Pak, ini tadi Bapak kan sempat singgung soal apa? Balap liar nih. Kalau dari Polantas melihat ini, adakah solusi buat anak-anak yang suka balap nih Pak? Disediakan wadah kah atau apa? Ya. Karena kan setiap orang kan punya kreasi, mungkin dia kreasinya memang di balap. Ya. Tapi balapnya salah tempat, Pak. Ya ini juga apa ya? Kita himbau nih kepada orang tua nih. Ya kan awasi dong anaknya kan gitu. Masa jam 12 malam jam 1 pagi sering gak, Pak, gitu? Belum pulang kan gitu. Ya dicek anaknya kemana kan gitu kan. Kalau balapan liar itu dia udah siapkan kendaraannya itu kan. Knalpotnya apa gitu kan. Ya ini kan kenakalan remaja kan ya. Bukan tanggung jawab kita aja kan. Kepada masyarakat juga yang punya anaknya kan gitu kan. Jadi ini himbauan lebih ke orang tua. Orang tua sebenarnya nih. Kan gitu. Ya kalau memang anaknya tadi itu mau cita-citanya jadi pembalap atau hobi pembalap ya salurkan gitu. Ada tempatnya di tempat kita Singkawang kan ada kan. Betul. Gas tracknya di sirkuitnya 2 minggu kemarin juga ada pertandingannya kan. Silakan dimasukkan ke sana, nggak usah di jalan raya karena membahayakan kan. Betul. Orang lain. Kalau dia sendiri ya tentu membahayakan dia sendiri. Ya itulah salah satunya fenomena ya. Negara-negara berkembang, ya kan, kemajuan teknologi juga itu pasti terjadi. Nggak bisa kita bilang oh zaman dulu nggak ada itu balap liar kan gitu kan. Setiap tahun tuh ada. Tapi kita bagaimana harus mencegah, kan gitu. Kita bagaimana menghimbau kan kita juga hari ini banyak masang banner itu di lokasi-lokasi rawan pelanggaran dan laka lantas. Salah satunya mencegah. Oh maksudnya pasang spanduk di titik-titik strategis sebagai himbauan ya. Pak, himbauannya apa Pak? Biar di sini juga orang-orang bisa tahu Pak. Himbauannya? Maksudnya isi spanduk itu? Ada himbauan untuk menggunakan helm SNI. Oke. Larangan menggunakan HP saat berkendara. Itu penting fatal tuh, tuh, itu sangat penting tuh. Ya kan? Kemudian melawan arus, membahayakan. Kemudian ya salah satunya tadi tuh balapan liar. Ya. Kemudian ya berkendara dalam kondisi pengaruh alkohol ini sangat bahaya. Iya benar-benar nih. Karena kemarin patung kan. Karena begini, bukan. Maksud saya yang kalau saya salah dikoreksi. Yang korban kemarin kan salah satu karena pengendaranya alkohol ya. Betul ya Pak ya? Ya itu penting. Ya udah pengaruh kan, pengaruh alkohol dia udah nggak konsen. Itu kita mau imbau. Betul. Hari ini kita pasang tuh banyak sekali. Besok pasang lagi Pak Kanit nanti yang masang. Oke. Pak, tadi Bapak juga ada sempat singgung knalpot. Ini knalpot apa? Knalpot blong ini. Brong. Sangat ganggu Pak ini. Ganggu sekali. Himbauan kepada masyarakat gimana Pak nih? Himbauan kepada masyarakat ya tadi kembali lagi awasi anak-anaknya. Kalau orang tua kan nggak mungkin pasang pakai knalpot blong. Malu kita kan. Anak-anaknya ya diawasi lah. Dilarang lah. Kemudian ya kepada penjual juga yang betul bengkel ya. Nah, ini juga susah kita ini ekonomi masyarakat ya kan. Mau kita larang. Kembali ini ekonomi tapi ini memang banyak kembali lagi kesadaran juga. Jadi banyak keluar masyarakat sampai ke kami. Ya, kenapa brong ini ya? Kami kalau kami temukan ya kami tindak. Ya minimal kita sita kembalikan ke standarnya. Ya, minimal seperti itu, kembali. Karena saya pernah ketemu dengan anak-anak remaja tuh, dia pasang knalpot itu. Saya tanya, saya sengaja uji dia, wah bagus ya motor kamu. Terus saya tanya, pernahkah ditilang sama Pak Polisi? Pernah. Terus kamu bayar berapa? Disebutkan sekian uang kan? Dia bilang, nggak kapok kah? Nggak, pasang lagi katanya. Aduh. Ya memang itu anak-anak masih mencari jati diri mungkin Pak ya.
Kalau bayarnya tadi itu dia bayar denda tilangnya ya, bukan bayar ngasih bukan, polisi ya. Maksudnya bayar tilangnya itu. Iya betul. Kan ditilang sama polisi, dia kan dibayar tilangnya. Denda tilangnya. Jadi dia bilang habis tilang ya saya pasang lagi katanya. Itulah kembali ke orang tua kan, yang harus ngawasi kan gitu. Siap suatu kebanggaan anak-anak itu ya kan. Dilihat teman-temannya kan. Ya karena dia masih mencari jati diri itu Pak, pengen ikut-ikutan. Padahal ya kita nggak bisa bilang itu negatif, tapi dia ditempatkan di tempat yang benar, bagus. Ya kita perlu sampaikan ke mereka, tindakan tersebut itu meresahkan orang lain. Ya. Gimana kalau kamu seperti itu kan gitu kan, punya orang tua, ya kan, mendengar kaget segala macam. Itu aja kita sampaikan selaku orang tua. Tapi kalau orang tuanya kita didik lah ya. Kita didik, kita edukasi. Siap Pak. Oke, mungkin podcast kita sampai di sini dulu. Saya lihat Bapak juga sangat sibuk. Terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat. Himbauan masyarakat ya, ini juga khususnya Kota Singkawang. Kota Singkawang ya, bagi masyarakat pengguna jalan ya. Menjelang tahun baru 2022 ya. Ya, siap. Tentunya Kota Singkawang akan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Kota Singkawang sebagai kota destinasi wisata ya, tujuannya. Tentunya arus lalu lintas akan bertambah dari hari-hari biasanya. Kami menghimbau dari Satuan Lalu Lintas Polres Singkawang kepada masyarakat dalam berkendara tetap berhati-hati, ya, berkendara secara wajar, kemudian tetap mematuhi aturan lalu lintas, ya kan, jaga keselamatan pengendara sendiri maupun orang lain. Jadi tujuannya agar kita semuanya selamat. Siap Pak. Terakhir Pak ini, harapan untuk podcast Ayo Bongkar ini apa Pak? Untuk podcast Ayo Bongkar ya semoga semakin maju ya, viewersnya semakin bertambah terus, sehingga kalau siapapun yang mengisi materi itu ada manfaatnya. Siap. Ya kan, ada edukasi yang disampaikan, ada ilmu juga yang dibagi, ada informasi yang terus dikembangkan, mengedukasi masyarakat ataupun inspiratif Pak ya. Ya. Oke Pak. Harapannya semoga podcast Ayo Bongkar ini semakin sukses dan jaya selalu. Siap. Terima kasih Pak. Mungkin itu dulu podcast kita. Terima kasih Pak. Nanti pada waktu kita sambung lagi ya. Siap Pak. Makasih.